Cuaca panas. No, crazy hot. Нет, слишком жарко. Nay, this heat doth consume me. 今日は猛暑だけど、いけいけ。冷たいアイスを食べると、本当に気持ちいい。 Sepakat. Get Mas. wet. Mas. Bahas itu mbok jangan yang berat-berat toh. Topik enteng aja kita. Bahas tentang cuaca. Sekarang itu siang panas banget, terus udan deres, terus panas lagi, cuacanya itu pokoknya ekstrim sampai aku saiki demam ya. Jadi bagaimana tanggapan Mas Abraham tentang cuaca yang ekstrim dan aku yang sedang demam ini, Mas? Monggo. Yang mas-mas dia, aku yang suruh bahas jangan berat-berat. Bener lagi panas otaknya memang, lagi demam. Mboel, suasana apa cuaca panas mungkin ditambah dengan suasana hati atau isu geopolitik atau apa yang bikin kamu resah dan panas ya. Tapi panas itu menghilangkan dosa katanya. 40 hari dosa itu hilang dengan panas. Tapi ya nanti coba dikonfirmasi lagi. Kita cari pelajarannya aja nih. Tadi kamu mengasosiasikan bahwa panas itu gak enak. Terus ngapain sih panas terus sih gitu. Tapi kamu lihat nggak, orang-orang yang di cuaca dingin itu carinya panas, terus seneng kalau panas itu absurd tuh. Sebenarnya mungkin panas itu dianggap tidak enak karena dia dilihat dari sisi kita dipaksa untuk beradaptasi terhadapnya. Padahal yang survive itu yang adaptif. Bisa disambungkan juga bahwa yang adaptif itu yang tumbuh terus, bereaksi terhadap situasi yang berubah. Kalau kita lihat mekanisme alam, misalnya badan, ngapa sih badan harus panas? Kalau sepemahaman saya itu strategi menarik dari badan untuk bisa membunuh bakteri atau virus itu dengan meningkatkan suhu tubuhnya katanya gitu. Yang mati siapa duluan nih dengan dipanaskan, penjahatnya atau entitasnya atau manusianya gitu. Jadi panas itu kamu tiap hari gambling. Kalau panas itu gambling loh itu. Mau bunuh penjahat agak nggak enak dikit nih, panas dikit nih. Ya resikonya ya kamu yang nggak kuat, kamu yang mati gitu resikonya. Menarik ini. Apa namanya perbedaan panas-panas gini nih saya malah jadi ingat lebah. Lebah itu kan musuh naturalnya wasp. Apa ya bahasa Indonesia nih? Yang bisa ngelawan kalau nggak salah cuman lebah Jepang. Dan itu pakai panas kayak gitu tuh. Gimana caranya? Dengan mereka kalau ada wasp datang, wasp kan itu memang didesain untuk membunuh lebah madu, lebah biasa itu. Potong lehernya. Itu cuma 25 bisa ngapus, cuma sepasukan kecil, sekompi ngapus semua koloni itu bisa itu. Tapi kalau lebah Jepang punya strateginya. Dia kemudian menggesek, ngurumpul, dikumpulin, menggesek badannya gini sampai panasnya tinggi karena ternyata mereka lebih mampu menahan kesengsaraan panas daripada waspnya ini. Mungkin lebah Indonesia belum cukup belajar itu ya, atau mungkin lebah-lebahnya nggak cukup tahan panas untuk bisa membunuh para waspnya ini, wasp berdasi. Jadi kalau panas ya komplain duluan ya. Siapa tahu butuh panas itu untuk membunuh penyakit-penyakit. Jangan kaget nanti kalau panas-panas. Alam ini panas siapa tahu memang sedang mencoba menyeimbangkan sesuatu. Jangan-jangan manusia dianggap virus nih sama bumi nih. Apa ya filmnya The End of the World apa Matrix ya? Agent Smith yang ngomong sifatnya manusia itu kayak virus di satu tempat ngabisin resources pindah ya kan virusnya jadi virusnya bumi. Wajar kalau bumi kemudian panas. Siapa tahu kamu virus kremi babi virus enak banget itu. Tapi siapa tahu kita
memberi kontribusi negatif nih pada ghost kita yang namanya bumi, sehingga panasnya kayak gini. Nggak tahu juga, itu semua teoretik. Saya cuma pengen ambil pelajarannya aja, bahwa memang kadang-kadang seringkali kita perlu melewati sesuatu tidak enak untuk menuju sesuatu tempat yang lebih baik. Alam itu sudah menunjukkan banyak mekanismenya, di mana kontrol demolition, kerusakan yang terencana, yang memang reguler, itu justru lebih baik daripada ditahan-tahan terus jadi ledakan yang besar. Apa ya contohnya ya? Oh, kebakaran hutan California, pine, hutan pinus dan seterusnya itu. Ceritanya waktu itu kan ada pasukan pemadam kebakaran hutan, di mana kalau ada kebakaran langsung dimatiin, gak habis berusaha dipadamkan. Ada kebakaran dipadamkan. Lama-lama kok kebakarannya tambah gede nih. Bahkan sampai bisa loncat sungai, crownnya. Kan bakar kan ada daun yang terbang gitu. Biasanya berhenti di sungai, sampai bisa loncat sungai, kebakarannya jauh lebih besar. Setelah terjadi penelitian ternyata ada efek yang menarik. Ketika tidak terjadi kebakarannya ditahan, kepadatan tumbuhan jadi lebih tinggi. Bahan yang dibakar jadi lebih banyak. Ketika sekali terjadi kebakaran, justru sangat besar. Nah, mungkin memang keseimbangan alam itu bukan menghindari kesusahan, tapi memanage, nyicil kesusahan untuk tumbuh, kesusahan untuk tumbuh, kesusahan untuk tumbuh gitu. Saya jadi berpikir, Indonesia udah nyicil apa ya? Kesusahannya seberapa ya? Apa ada kesusahan terus enggak kemudian dibagi bersama, ditahan-tahan, lama-lama meledak gimana ya? Gitu, kita nggak tahu. Keresahan, panas, ketidakenakan itu penting untuk menumbuhkan diri kita. Jadi kita sudah dicontohkan di alam. Kalau kamu mau membantah teori ini nggak masalah. Mungkin kamu punya teori berbeda. Saya hanya percaya kita bisa belajar dari kakak kita yang namanya alam, yang sudah hidup jutaan tahun. Mereka punya mekanisme yang bisa kita pelajari. Bahkan dalam tubuh aja ada proses yang namanya autofagi misalnya. Gimana badan makan badan sendiri, sel yang sudah mati dimakan sendiri kalau kita proses puasa itu. Kalau puasa ternyata menyehatkan, nggak enak puasa itu. Terus kemudian karena dia nggak ada makanan yang masuk, dia makan dirinya sendiri. Yang dimakan apanya? Sel-sel yang buruk, sel-sel yang mati dimakan duluan. Oh, ternyata tidak enak itu bukan selalu buruk. Kadang-kadang tidak enak itu justru membawa kita ke tempat yang lebih tinggi kalau dikontrol dengan baik, kalau prosesnya dilakukan dengan jujur. Bahkan dari sejarah kita kalau misalnya Jawa itu sangat terbiasa dengan konsep tirakat. Tirakat itu kalau dilihat dari sudut pandang biasa ya ketidakenakan yang disengaja, nggak makan kayak gantung di atas pohon, kayak nggak bersentuhan dengan api, kayak cuman makan buah, kayak apa macam-macam jenis tirakat itu membuat kita tidak nyaman. Tapi pelajarannya di situ kalau itu memang populer beratus-ratus tahun, mungkin itu ada manfaat yang lebih besar daripada kesusahannya. Ya mungkin kamu lagi mau naik makom ini, aku lagi panas ini mau jadi wali mungkin ya. Atau jadi apa gitu. Mungkin lagi pada proses peningkatan diri. Yang perlu kita perhatikan adalah kesakitan yang sia-sia. Gimana kesakitan yang sia-sia ketika dia tidak memberi pelajaran apapun? Kita sudah pernah sakit, kita sudah pernah jatuh, bangkit lagi di lubang yang sama lagi. Jangan sampai itu terjadi. Ya kalau itu terjadi ya mungkin kita tidak terlalu pandai-pandai amat untuk ngambil pelajaran panas yang tidak menyenangkan itu. Jangan sampai 98 terjadi lagi misalnya seperti itu. Loh kok terjadi lagi? Rupiahnya udah segini lagi. Apa yang terjadi? Siapa yang ikut salah? Jangan-jangan kita ini bagian dari virus, bukan bagian dari sel darah putihnya nih. Bukan bagian dari defense system, justru bagian dari virus yang merasa sebagai defense system. Bisa jadi juga. Siapa tahu kita jadi alat Trojan horse dari aktor buruk yang menggunakan kita sebagai virus. Ketika terjadi pertarungan, yang habis virusnya, kitanya. Dia sendiri sebagai orkestrator memanfaatkan situasi buruk itu untuk kepentingan pribadi, misalnya gitu, bisa juga terjadi. Karena demam itu tidak hanya pada tubuh manusia, bisa terjadi di alam, bisa terjadi juga di society. Kita sedang demam apa sih? Demam kita menuju perbaikan yang lebih baik. Apa kita tahu akar masalahnya? Karena kalau
sakit itu tadi tidak, kita belajar dari antibiotik ya, panas anget minum antibiotik, sudah panasnya hilang, kita nggak minum antibiotik sampai selesai, ya virusnya masih ada, justru kebal berikutnya. Mungkin itu yang terjadi ketika kita mengalami sakit dan tidak tuntas untuk menyembuhkannya. Ini Anda bisa read between the line lah, bisa membaca di antara garis membaca bahwa ini tidak hanya urusan satu badan manusia, tapi mungkin bisa ini analisis satu badan yang namanya Indonesia. Apa kita sedang panas ya, kita sedang penyakitan ya, sedang tabrakan ya, kayaknya lagi nggak nyaman nih situasinya. Sebenarnya nggak nyaman ini apakah proses adaptasi menuju tumbuh, atau jangan-jangan kita cuma bagian dari pelengkap penderita yang yang jadi bagian dari proses itu. Dan jangan membayangkan bahwa oh kamu kan jadi pasti tahu semuanya, nggak juga. Indonesia itu sebuah society itu tatanannya sangat kompleks. Cara berpikir Pak RT aja nggak tahu, Pak RT sama kepala preman lokal gimana cara berpikirnya aja nggak paham, dan pertarungan yang mereka lakukan apa nggak paham, kadang-kadang juga cuman jadi efek samping kita. Yang bisa kita indikasikan adalah malah di panas ya, panasnya di so many level ini. Kalau kamu ngelihat dompetmu juga agak panas itu sebenarnya itu. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Bukan karena bukan karena prediksi, karena saya tahu bahwa Anda tidak ikut jadi bagian program yang bisa dicolong, program yang bisa di mana kamu bisa mendapatkan uang dari tempat-tempat yang tidak seharusnya. Kamu bekerja dengan jujur dengan mekanisme ini, kayaknya ekonomi lagi turun, jadi semuanya kayaknya lagi tidak mudah nih menghadapi keadaan. Kita semua lagi demam itu paling mudah menyalahkan. Ya wajar menyalahkan, itu wajar, tapi kalau mau lebih optimal outputnya kita juga perlu belajar kenapa sakitnya, akarnya di mana sih sebenarnya. Ini saya banyak di cabang yang terjadi di kepala saya dan mencoba tidak keluar dari garis pertanyaanmu, karena kan kamu tadi minta ngomongnya nggak berat-berat. Ya, oke, nggak berat itu. Kamu tinggal pengen secepat apa itunya, sembuhnya. Ini ngomong kamu dan society juga ya. Pengen secepat apa? Kamu pengen ngalami tirakatnya, oke, kamu alami panasnya, agak sakit, agak panjang, kamu lihat pelajarannya, jangan sampai terjadi lagi, kamu cari akarnya, sakitnya agak panjang. Nggak pengen panjang-panjang, minum obat paracetamol biar panasnya hilang dah. Tapi katanya paracetamol itu justru menurunkan panas badan, justru sebenarnya mengganggu proses penyembuhan tersebut. Ada yang ngomong kayak gitu juga. Oh, diredam biar nggak panas nih. Peredaman justru bisa menghambat proses penyembuhan itu tadi. Ada yang ngomong gitu juga. Opsimu masih banyak nih, karena kamu masih belum punya anak, belum punya istri, belum punya keluarga, belum punya orang yang kamu cintai, bapak, ibu, keluarga. Tapi kan lebih tua umurnya dari kamu. Menurut saya kalau ada tanggung jawab yang ada di tanganmu, mungkin berpikirnya berbeda. Nggak bisa kita lari dari masalah ini, harus dihadapi benar-benar. Dan coba jangan sampai kita lagi-lagi hanya diademkan dengan paracetamol. Gimana caranya lihat akar masalahnya dan punya penyembuhan yang permanen juga. Ini tentang panas badanmu loh. Siap-siap. Panas itu bagian alami dari orang yang mau tumbuh, bagian alami dari memperkuat tubuh. Yang kita cari bukanlah keadaan yang stabil tapi tidak bergerak. Karena stabil tidak bergerak, keadaan nyaman gitu saja, itu menipu. Digoyang dikit, tidak nyamannya mudah terjadi, akan goyah begitu saja. Titik keseimbangan equilibrium itu bukan titik pasif. Equilibrium itu titik aktif. Contohnya seperti giroskop, contohnya seperti gasin. Dia sepertinya diam, tapi dia terus berputar. Artinya ada sebuah sistem yang berjalan, yang stabil. Jadi kalau bawahnya goyang-goyang, dia tetap berputar, dia tetap stabil. Jadi yang dicari adalah mekanisme yang membuatmu stabil.
Sehingga kamu melalui panas, dingin, melalui naik turun, melalui utang, piutang dan seterusnya itu tetap bisa menghadapinya dengan stabil karena kamu punya sistem. Kalau sistemnya tidak baik, tentu saja akan panas dengan sendirinya. Karena yang punya mekanisme kekebalan tubuh bukan hanya tubuh manusia, alam juga punya, society juga punya. Yuk, sembuh yuk. Enak? Saya berharap kamu segera sembuh. Tapi jangan lari dari sakitnya. Karena yang kamu cari adalah sembuh yang permanen. Kalau mau sakit, sakit yang lain, jangan sakit yang itu lagi. Masuk 25 tahun sakitnya sama. Ya, nggak baik. Virusnya ternyata nggak berubah juga. Masalahnya ternyata gitu-gitu aja. Ya, dan mayoritas dari kita juga cuma jadi pelengkap penderita dan jadi boneka aja. Jangan samalah penyakitnya. Panas yang lain, El. Jadi target sehat is good. Sakit bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti. Kita ambil pelajarannya agar sehat ke depannya lebih permanen. Semoga sehat. Sehat. Ayo. Jangan takut sama demam. Hadapi bersama.